Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Zuhroh, NIM 2118189. Di sini saya akan memaparkan tentang presentasi kelompok 5, yaitu dalam tema pendidikan ruang lingkup pendidikan agama Islam di tingkat SMA. Nah, saya akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam pada mata pembelajaran fikih. Yang pertama ada konsep fikih dan ibadah dalam Islam, yaitu siswa memahami konsep fikih dalam Islam itu seperti apa. Kemudian yang kedua masih pada bab yang sama, tetapi siswa diharapkan memahami konsep ibadah dalam Islam. Nah, yang ketiga kita masuk pada ketentuan zakat dalam Islam, yaitu menelaah ketentuan zakat dan hikmahnya. Yang keempat ada haji dan umroh, yaitu siswa diharapkan menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh beserta hikmahnya. Nah, yang kelima kita masuk ke dalam kurban dan akikoh, yaitu menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan akikoh beserta hikmahnya. Terus kita lanjut ke ruang lingkup pendidikan agama Islam pada akidah dan akhlak. Nah, akidah sendiri yaitu suatu sistem kepercayaan atau keyakinan. Bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Akidah itu berarti kepercayaan tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Nah, kita masuk ke akhlak. Akhlak yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Nah, akhlak itu jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman pada kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Soleha, NIM 2118197. Dalam ruang lingkup pembelajaran PAI di SMA terdapat pembelajaran seperti akidah dan akhlak. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran akidah. Pembelajaran akidah di sini melalui dua subtema. Yang pertama ialah mengimani Allah SWT melalui Al-Asma'ul Husna, lalu yang kedua, malaikat selalu bersamaku. Dari poin pertama, yang mengimani Allah SWT melalui Al-Asma'ul Husna memiliki nilai-nilai yang diperoleh. Yang pertama ialah menjadi orang yang dermawan, lalu yang kedua menjadi pribadi yang jujur dan baik, lalu yang ketiga senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, lalu yang keempat menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang toleran, menjadi pribadi yang adil, dan menjadi pribadi yang bertakwa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Safira, NIM 2118259. Saya akan menjelaskan mengenai malaikat selalu bersamaku. Yang pertama itu ada memahami makna beriman kepada malaikat. Adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua ada malaikat Mikail bertugas untuk mengatur urusan makhluk Allah dan mengatur rezeki manusia. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir adalah bertugas untuk menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur.
Malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan amal buruk manusia. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Yang selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, berkata, berbuat jujur, karena di mana dan kemanapun pasti malaikat akan senantiasa ada untuk mengawasi kita. Yang kedua ada bertindak dengan hati-hati dan penuh perhitungan di segala bentuk perkataan dan perbuatan. Materi selanjutnya ada berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Yang pertama itu ada memahami makna busana muslim dan menutup aurat. Makna aurat itu adalah menutup bagian anggota tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sedangkan makna jilbab itu adalah secara luas sebagai busana kerudung yang menutupi sebagian kepala perempuan dari rambut sampai leher, yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berbusana muslim terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya ada penerapan perilaku mulia. Yang pertama sopan santun dan ramah tamah. Yang kedua ada jujur dan amanah. Yang ketiga ada gemar beribadah. Yang keempat ada gemar menolong sesama. Yang keempat ada menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya ada memahami makna kejujuran. Pengertian kejujuran adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Selanjutnya pembagian sifat-sifat jujur. Pembagian sifat jujur ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Yang terakhir ada ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Takwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nuba, NIM 2118265. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan mata pelajaran tentang akidah akhlak. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Itu bisa dilakukan antara lain dengan pengendalian diri, kemudian ada berprasangka baik, dan juga menjaga persaudaraan antar sesama. Jadi pengendalian diri sendiri itu merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dengan sadar agar tidak melakukan hal-hal yang buruk, ataupun bisa dikatakan dengan memperbaiki diri sendiri gitu. Ada beberapa contoh agar kita terbiasa untuk melakukan pengendalian diri, yaitu antara lain bersabar dengan tidak membalas terhadap kejelekan orang lain, kemudian ada memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat anaya kepada kita. Jadi kita lebih legowo terhadap seseorang yang berbuat tidak baik kepada kita. Kemudian ada poin selanjutnya, itu berprasangka baik ataupun husnuzon kepada sesama. Banyak banget manfaat yang akan kita dapatkan jika kita memiliki sifat husnuzon ini, antara lain yaitu kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut merupakan sikap terpuji
yang memang kita harus lakukan. Kemudian juga kita terhindar dari perpecahan antar sesama teman, sesama saudara, karena dengan husnuzon tentunya kita memiliki pikiran-pikiran positif terhadap sesama. Kemudian kita bisa melakukan atau membiasakan berperilaku husnuzon ini, yaitu antara lain dengan memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman ataupun orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Kemudian juga bisa menerima dan menghargai pendapat dari orang lain. Kemudian di poin selanjutnya itu menjaga persaudaraan. Bagaimana kita caranya terbiasa untuk melakukan hal tersebut, antara lain bisa dengan menjenguk atau mendoakan teman kita yang sedang sakit ataupun mendapat musibah, kemudian mendampingkan teman ataupun saudara ketika sedang ada masalah. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, itu sesungguhnya mereka itu bersaudara. Sebab itu demikianlah perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di sini tentu dijelaskan bahwa baik dalam menjaga persaudaraan, baik dalam berprasangka baik maupun pengendalian diri itu banyak manfaat yang akan kita peroleh dari kita melakukan sikap-sikap terpuji tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Paramasinta Al-Mukarramah, link 2118270, kelas perencanaan sistem PAI kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dari kelompok 5 kami, yaitu tentang judulnya ruang lingkup perencanaan SMA. Di sini saya akan memaparkan sesuai slide yang saya itu. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitabku. 100% orang yang berpegang Al-Quran itu teguh pada Al-Quran. Yang pertama, nama-nama Al-Quran yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Alkitab, yang ketiga At-Tanzil, yang keempat Al-Furqan, yang kelima Az-Zar. Al-Quran itu sendiri memiliki pengertian secara etimologi. Al-Quran dalam bentuk bahasa dari kata qoro'ah yang bermakna yaitu artinya membaca atau mengumpulkan. Maka Al-Quran berarti yang dibaca. Sedangkan dari kata qoro'ah yang bermakna mengumpulkan, maka berarti Al-Quran tersebut sesuatu yang mengumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Yang kedua yaitu memahami keautentikan sebagai kegunaan Al-Quran. Al-Quran sebagai merupakan mukjizat. Mukjizat itu sendiri adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengakui membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Sedangkan mukjizat menurut pengertian itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam perbandingan. Sekian dari pemaparan kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Thayyibah, NIM 2118273. Saya dari kelompok terakhir. Di sini saya mendapatkan materi tentang Al-Quran Hadis, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang konteks Al-Quran dan tujuan serta fungsi Al-Quran. Sebelumnya, Al-Quran sendiri merupakan mukjizat. Secara terminologi sendiri, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan, disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalahnya. Kemudian ada syarat-syarat mukjizat, yaitu bahwa mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan. Macam-macam mukjizat sendiri ada dua, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Kemudian ada aspek kemukjizatan, yaitu ada gaya bahasa dan isi kandungannya. Isi kandungannya sendiri bahwa Al-Quran mengungkapkan bentuk-bentuk bersifat gaib. Kemudian ijabul ilmi, yaitu kemukjizatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran membentuk aturan hukum yang bersifat universal. Kemudian ada tujuan serta fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kedua, Al-Quran sebagai sumber praktek ajaran Islam. Yang ketiga atau terakhir adalah Al-Quran sebagai peringat dan pelajaran bagi manusia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Samsul Arifin dengan NIM 2118279 akan membahas dua pokok utama tentang memahami isi Al-Quran di referensi pada PPT halaman 17-18. Langsung saja yang pertama, sahabat-sahabat Emas Samsul yang semoga selalu berbahagia, selalu dilindungi Allah, juga selalu dilampangkan rezekinya. Di sini akan memahami tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama, di situ terdapat tentang akidah, keyakinan. Tentu sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita bersandar pada Asy'ariyah. Kemudian yang kedua itu tentang ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu ibadah yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya, atau hablum minan nas. Itu redaksi sederhananya. Kemudian yang ketiga itu tentang akhlak. Bahwa hadis mengatakan innama bu'itsu liutamimma makarima al-akhlaq, bahwa aku Muhammad diutus ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu jelas bahwa kita disuruh turun di bumi untuk memperbaiki akhlak. Di Mutiara Hikmah lain dijelaskan bahwa al-adabu fawqa ilmi, adab dengan akhlak kan hampir sama redaksinya. Itu dijelaskan seperti itu. Kemudian tentang sejarah. Sejarah Islam dari masa Rasulullah, sahabat, tabi'in tabi'at, sampai pada zaman sekarang. Yang selanjutnya tentang hukum. Hukum di situ banyak ya. Yang pertama itu bisa salah satunya itu hukum waris, hukum pidana, hukum perdata, hukum antar bangsa, juga hukum perkawinan dan lain-lain. Selanjutnya itu
puncak dari semuanya akan mengarah tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kita kan banyak nih kaum-kaum yang lain yang mengatakan bahwa kepintarannya itu semata-mata karena dia, padahal tidak sama sekali. Karena sesuatu tidak akan terjadi kecuali memang sudah Allah takdirkan, sudah Allah rumuskan dalam Laumul Mahfuznya. Selanjutnya itu manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, khalifah fil ardh. Ayat yang sering kita kutip atau sering kita dengar adalah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang pada garis besarnya itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah menurunkan kita sebagai khalifah fil ardh. Nanti ketika kita mati, dihidupkan lagi, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kita ketika turun di dunia. Kita habiskan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Maka inilah bahwa kita diturun di bumi untuk khairun nasu anfa'uhum linnas. Yang pertama, berbaik terhadap sesama. Karena tentu sebelum berbaik terhadap sesama, itu sudah melakukan berbaik kepada Allah. Ayat lain juga dijelaskan tentang khalifah fil ard al-mu'minun, ayat 12 dan 14 sampai 14, ayat Al-Zariyat ayat 56, juga yang lainnya. Itulah sekilas tentang memahami Al-Quran, juga bagaimana kita menjadi khalifah fil ard, tentang pemimpin di muka bumi ini. Sahabat-sahabat Emma Samsul yang semoga selalu dirahmati Allah, itulah sekilas materi dari saya. Sungguh kebenaran adalah mutlak milik Allah dan kesalahan adalah datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Isma Mutiara, NIM 2118287. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hadis, sunnah, khobar, dan juga athar. Nah, pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir Nabi SAW. Kemudian yang kedua itu sunnah. Nah, sunnah itu lebih luas dari hadis, karena meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul maupun sesudah menjadi Rasul. Nah, kemudian selanjutnya yaitu khobar. Khobar yaitu suatu berita baik yang berasal Nabi SAW maupun para sahabat dan juga tabi'in. Nah, kemudian selanjutnya yaitu asar. Nah, asar itu sama dengan hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa asar mempunyai arti yang lebih umum dibandingkan dengan khobar. Nah, kemudian persamaan hadis, sunnah, khobar. Nah, baik sunnah maupun hadis, keduanya bersumber kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian perbedaannya. Nah, perbedaannya yaitu sebagian ulama bahwa sunnah itu lebih luas dari hadis. Nah, kemudian khobar selain dinisbatkan kepada Nabi, juga dinisbatkan kepada sahabat dan juga tabi'in. Nah, kemudian yang keempat yaitu asar. Nah, asar itu lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan juga asar, yaitu dengan mempelajari hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu rasa ingin tahu tentang hadis harus tumbuh dan dikembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Nah, kemudian selanjutnya itu memahami unsur hadis. Nah, memahami unsur hadis itu ada sanad, matan, dan juga rawi. Nah, sanad itu yaitu rangkaian urutan atau orang-orang yang menjadi sandaran yang menghubungkan hadis
sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi yang disebut sudah habis disebut sanadnya. Kemudian selanjutnya itu memahami rawi. Nah, syarat rawi itu harus adil, muslim, baligh, berakal, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian David. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 2181280 yang akan meneruskan membahas tentang ruang lingkup BAI SMA pada kelas 10 jenjang menengah ke atas atau SMA. Oke, mengapa sih mata pelajaran SK ini harus diajarkan lagi kepada siswa kelas 10 jenjang SMA? Mungkin pertanyaannya SMP juga dulu sudah pernah diajarkan, dan mungkin ada pertanyaan lagi, mengapa diajarkan lagi kepada siswa kelas 10 pada jenjang SMA? Karena agar bisa mengerti bahwasanya sejarah itu tidak bisa dibuat main-main, tidak bisa dihapuskan. Kalau saja sejarah itu dihapuskan, mungkin generasi muda kita tidak akan mengerti bagaimana para tokoh-tokoh pejuang dulu itu mencapai atau menjayakan suatu agamanya, yaitu karena kita sedang membahas SKI, sejarah budaya Islam, yaitu tentang agama Islam. Oke, lalu saja pada kelas 10 jenjang SMA guru memberikan materi, yaitu materi yang diberikan guru kepada kelas 10 jenjang SMA yang berisikan tentang sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, yang isinya yaitu pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah meyakini dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yang isi ajarannya itu bernamakan Hanafiyah atau Hanif, yang berarti lurus atau benar. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid atau ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur di hati masyarakat Arab. Pembaruan dan seiring berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya waktu telah membuat ajaran agama ini, atau seakan seiring berjalannya waktu agama Hanafiyah yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam itu lama-lama memudar karena diberlakukan atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang menyesatkan atau yang membawa tidak kebenaran kepada orang sudah menganut pada ajaran agama atau ajaran yang telah dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanafiyah. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan atau yang tidak genah, dan akhirnya jatuh menjadi menyembah berhala atau penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luwai al-Khuzai. Kelanjutan pada poin yang selanjutnya yaitu berisikan keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam, yang isinya yaitu keadaan sosial masyarakat Arab ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Mengapa? Karena bagian tengah di Jazirah Arab ini terdiri dari tanah dan pegunungan yang tandus, dan masyarakatnya itu tidak selamanya menetap menetap di tempat tersebut, akan tetapi sering berpindah-pindah tempat demi atau memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan hewan ternaknya. Oke, dan masyarakat ini tinggal di pedalaman yang dinamakan masyarakat Badui. Lanjutan, agar meyakinkan kepada siswa kelas 10 pada jenjang SMA bahwasanya sejarah itu emang harus benar-benar harus dipahami, harus dicermati, harus direnungi, yang itu dalam kompetensi dasar atau KD
ada keterangan atau penjelasan bahwasanya meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Berdakwah tidak selamanya berperang. Ingat, berdakwah tidak selamanya berperang. Berperang itu dulu yang banyak ajaran atau orang-orang yang suka menyesatkan. Belajar pun itu juga sudah dikatakan berdakwah karena kita mengikuti perkembangan zaman. Jika kita hidup di zaman dahulu, maklum kita masih ikut berperang, tapi pada zaman sekarang yaitu sudah banyak teknologi, ada buku dan yang lainnya, berarti kita tidak perlu ikut berperang lagi. Berperang yaitu dengan belajar. Yang selanjutnya yaitu meladeni perilaku sabar Rasulullah SAW pada saat menghadapi berbagai intimidasi dan seterusnya, sampai memahami sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi atau kurang jelas, saya minta maaf karena saya hanya makhluk biasa yang jauh dari kata kesempurnaan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.